Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudaraku, tanpa terasa ya, kita tuh waktu tuh cepet banget ya. Hari ini memang pink-pink semua ya. Ini lagi trennya Barbie gitu. Gak berasa kita ini sudah masuk di bagian yang keempat dari seri firman Tuhan drama Free Family. Dan di bagian yang keempat ini saya akan membagikan satu kunci yang sangat penting sekali saudaraku. Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bahagia. Simple saudara, actually ini bisa di-cultivate, bisa dikembangkan, bisa dibangun di keluarga kita. Yaitu budaya saling mendukung. Ketika ada budaya yang satu ini di keluarga manapun saudaraku. Keluarga, berapa banyak yang percaya dari saudara di tempat ini, kita di gereja adalah keluarga rohani? Amin. Nah, di keluarga rohani, di keluarga jasmani kita, di keluarga perusahaan, tempat saudara bekerja. Di mana ada budaya yang satu ini, keluarga itu jadi strong, keluarga kuat. Keluarga kuat, personil-personil di dalamnya itu kuat. Kalau saudara nanti buka di dalam Alkitab, ada sangat banyak kisah di dalam Alkitab yang keberhasilan mereka itu ditentukan support family. Support keluarga. That makes them, jadi akhirnya mereka berhasil. Pastor siapa aja? Masih ingat kisah Nuh enggak saudara? Masih ingat ya? Pak, Nuh itu dikasih visi Tuhan besar loh. Bikin apa? Bahtera. Bisa sendiri enggak? Enggak bisa. Padahal saudaraku, bahteranya ini yang nanti dipakai Tuhan untuk menyelamatkan mereka satu keluarga. Tapi dengar ini saudaraku. Dibutuhkan saling mendukung. Istrinya dukung. Pak anak dukung. Kalau dalam kasusnya Nuh, menantu dukung. Supaya bahtera ini jadi satu keluarga selamat. Kebayang nggak nih, kalau satu dengan yang lain berantem, itu bahtera nggak jadi. Apa yang terjadi? Satu keluarga hancur. Karena ada saling mendukung, istri mendukung, anak dukung, menantu mendukung, saudaraku. Akhirnya visi digenapi. Mereka satu keluarga diselamatkan Pak. Siapa lagi dalam Alkitab saudaraku kira-kira? Ada yang masih ingat kisahnya? Siapa lagi di Alkitab? Musa. Musa ini adalah kisah yang sangat jelas sekali tentang bagaimana satu keluarga ini saling mendukung saudaraku. Kebayang gak saudara? Musa lahir dalam satu zaman yang ada hukumnya Pak. Begitu bayi laki-laki orang Ibrani lahir, bunuh. Kebayang gak saudaraku, Musa bisa bertahan sampai umur segitu. Itu kalau keluarga papa mama, dua anak lainnya, Musa punya kakak loh saudara, siapa namanya? Cerdas cermat Alkitab, saudara. Ada yang ingat siapa? Miriam dan Harun. Kebayang gak saudara? Ini pertanyaan simpel aja deh, kira-kira bisa gak, maksudnya bayi itu gak nangis? Nonsen, bayi pasti nangis. Saudara bisa ngatur kapan jadwalnya bayi nangis gak? Gak mungkin. Ini pertanyaan yang jadi kayak pernah kepikir gak saudara? Itu bayi Musa kok bisa di-preserve, maksudnya bisa dijaga sampai sekian lama loh. Gak ketahuan. Itu kalau gak kerjasama gak mungkin loh Pak. Saya itu bisa mikir, saya tuh pernah saudara sempat merenungkan gak saudaraku? Itu sebabnya penting bagi kita baca Alkitab jangan asal baca. Pernah ngerenungin gak? Itu bayi kok bisa gak ketahuan? Saya itu mikir ya saudaraku. Satu-satunya cara mereka berempat. Papanya, mamanya, anak dua ini. Take turn. Jagain si adik. Itu hanya bisa, Musa gak sampai ketahuan nangisnya. Itu dipantengin saudaraku. Begitu mau nangis langsung. Kalau enggak, gak mungkin. Selama satu hari, 4 orang ini bergantian. Musa bisa bangkit, akhirnya dewasa, bisa jadi pahlawan atas bangsa Israel. Dimulai dari keluarga yang saling mendukung. IR2 Pik, bolehkah saya berkata? Ibadah ini akan jadi kuat, dimulai dari timnya, antar leader. Bersama dengan satu tim, dengan jemaat, saling mendukung. Caranya gimana saling mendukung? Boleh enggak? Ini tempat kan gede Bapak Ibu. Saling kenal yuk.
Seru nggak sih datang ke gereja yang saudara nggak kenal siapa-siapa? Halo? Boleh nggak Pak Budi dengan tim ya? Bila perlu ya, duduknya bagi tugas. Nanti duduk kenal si A, duduk kenal si B, duduk kenal si C. Supaya apa Bapak Ibu? Ada satu dengan yang lain saling mendukung. Ibadah ini, ibadahnya antusias. Ibadahnya seru. Saudara datang ke gereja bukan hanya cuma datang ke gereja. Ada keluarga di sini. Ibadahnya jadi asik. Dari situ ibadah bisa bertumbuh. Itu juga yang terjadi saudaraku. Satu lagi, siapa di Alkitab? Yang bisa berhasil karena dukungan keluarga. Esther. Nah, Alkitab itu enggak pernah mencatat saudaraku nama dari orang tua Esther. Kita nggak ngerti, Alkitab tidak mengatakan apakah orang tuanya meninggal atau kenapa. Maybe bisa jadi di dalam pembuangan itu somehow mereka terpisah. Kan kita nggak ngerti ya Pak. Atau yes, possible orang tua Esther sudah meninggal. Kan gitu. Tapi anyway, pernah terpikir nggak saudaraku? Esther kok bisa sampai masuk daftar calon ratu? Apakah itu sebuah kebetulan? Bukan. Esther punya saudara, namanya Mordekai. Jangan salah ya Bapak Ibu, Mordekai bukan pamannya Esther. Mordekai siapa? Di gereja kelihatan bedanya saudaraku. Kalau di gereja pasti tahu, Mordekai itu sepupunya Esther. Tapi bukan sepupu sekedar sepupu saudaraku. Mordekai bukan hanya memberikan makanan dan mencukupi kebutuhannya Esther, no. Terlihatnya dari mana Pak Esther? Coba perhatikan saudara. Esther ini punya such behavior yang menarik sida-sida raja. Alkitab mencatatkan, cara dia bertingkah laku sudah, cara dia ngomong. Somehow di antara yang lain-lain, Esther ini bisa menempatkan diri begitu rupa, sampai-sampai sida-sida raja itu tertarik sama Esther. Pertanyaan saya loh saudaraku, dari mana? Papa mama udah gak punya? Dari mana? Mordekai membimbing dan mendidik Esther dengan baik. Esther menjadi seorang ratu, menyelamatkan bangsanya karena di belakang Esther ada keluarga yang mendukung. Bolehkah saya berkata kepada saudara di tempat ini? Pastor, mungkin sebagian dari saudara berkata, Pastor saya nggak punya keluarga lagi secara jasmani. Oke. Please, di tempat ini ada keluarga. Jangan namanya aja ya, keluarga Allah ya. Tapi di sini keluarga. Ada nggak keluarga yang nggak kenal nama papahnya sendiri? Halo? Boleh nggak sih? Setelah pulang dari tempat ini, nunggu di depan lift, jangan saling gini. Boleh nggak sih? Kenalan satu dengan yang lain Bapak Ibu, saya tahu ini Jakarta. Saya tuh kadang tinggal di apartemen ya saudaraku, kalau saya diem semua diem. Saya suka SKSD. Sok kenal, sok dekat. Gak mengerti katakan amin. Kalau dulu di gereja kita ya saudara, kita tuh punya budaya setelah selesai ibadah makan. Sampai pandemi saudaraku. Pandemi akhirnya biasanya dulu kita tuh ya sukanya makannya masak bareng saudara. Ada beberapa teman-teman tuh suka masak. Habis itu duduk, ngobrol, kita makan, saling cerita. Akhirnya kenal. Setelah pandemi budaya itu enggak ada. Sekarang jemaahnya udah tambah banyak. Yang masak pegel saudara. Pulang gereja langsung keroan semuanya saudara. Tapi saya berdoa semakin besar gerejanya, budaya saling mendukungnya jangan hilang ya. Sepakat? Kita kembangkan terus ya. Karena itu senggol kiri kanan. Ikut komsel. Saya nggak tanya yang belum. Yang sudah ikut komsel boleh angkat tangan. Yang KKS boleh angkat tangan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tangan-tangan yang belum terangkat diajak. Loh, Pastor kenapa? Kenapa kok di gereja ini kok selalu menekankan komsel? Saudaraku, please. Coba saudara pikirkan saudara. Kira-kira saya gembala sidang di sini, pendeta di sini bisa kenal semuanya enggak?
Bisa enggak saudara? Sehebat-hebatnya saya ngafalin. Bisa kenal semuanya enggak? Enggak. Berapa banyak yang akhirnya saudaraku, sebagian dari saudara berkata, Pastor, saya datang kok enggak ada yang tahu. Nah pertanyaan saya, salahnya siapa? Kalau saudara dalam komsel, saudara enggak nongol aja kepala saudara di komsel, dicari saudaraku. Nah tapi kalau enggak ada komsel, enggak bisa saudara. Katakan saudara ketemu saya lah, oke. Tapi apakah setelah itu saya bisa cari satu-satu? Enggak bisa. Butuh keluarga rohani. Gabung komsel. Gabung pelayanan. Ikut sertakan anak-anak saudara di pelayanan. Di gereja kita saudaraku, Kids Impact. Itu bahkan sudah melayani di umum loh. Di sini ada loh saudaraku. Kalau saudara ngelihat anak-anak remaja megang kamera, itu mereka bagian dari Kids Impact. Tapi sejak kecil sudah kuat. Kemarin saya baru saja ke Jogja, saudaraku, kita mengadakan KKR anak. Jakarta, halo yang punya anak boleh lambaikan tangan. Besok Sabtu, tanggal berapa? 29, jangan lewatkan ya. Kita akan ada KKR anak, tapi bukan di PIK. Besok gantian di Soho, saudara. Pastor, bedanya apa? KKR anak dengan KKR orang dewasa. Bedanya apa? KKR anak, dari anak, oleh anak, untuk anak. Pastor maksudnya gimana? Yang melayani apakah bukan orang dewasa? Bukan. Kakak-kakaknya ada enggak? Ada. Kemarin saya di Jogja saudara, saya tuh sampai meneteskan air mata loh. Saudara tahu kenapa? WL-nya itu masih segede gini nih saudara. Masih kecil. Mereka di depan itu ya, kakak-kakaknya enggak ada yang bantu. Tapi bisa ngajak penyembahan masuk hadirat Tuhan. Saya sampai nangis. Di keluarga Allah Bapak Ibu, sorry. Saya tidak mengadakan Kids Impact di Kids Impact itu atas atau bawah ya? Bawah. Saya lupa terus. Saya tidak mengadakan Kids Impact demi Bapak Ibu bisa ibadah. Sorry ya. No. Saya mengadakan Kids Impact supaya anak Bapak Ibu dapat hak yang sama. Seperti orang tuanya bertumbuh, anaknya sejak kecil sudah kuat. Oh saya gak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Mereka dididik. Bahkan di gereja kita ya saudaraku, di Jogja itu ada yang namanya Panglima Doa loh Pak. Kemarin pada saat mendoakan, itu Panglima Doa maju ke depan semua. Loh, yang tumpang tangan anak kecil-kecil. Saya tuh lihat itu ya saudara, how to say it ya. I rejoice. Saya ngelihat mereka tuh hati saya bersuka cita. Bahkan di gereja kita ini ada yang namanya Pondok Daud Anak Bapak Ibu. Pastor, buat apa? Anak kecil apa bisa? Loh justru itu. Di rumah kan gak pernah diajari penyembahan. Akhirnya kalau kakak gurunya ngajarin, ayo kita sama-sama nyembah. Adik-adiknya gini. Lah gak pernah diajarin nyembah. Di Pondok Daud, mereka diajarin. Ayo, nyembah. Pertama ya simpel ngajarin anak-anak tuh kan gak kayak orang dewasa saudaraku. Ngajarin anak-anak tuh tutup matanya. Kan gitu saudara. Nanti ada yang gini. Diajak nyembah gitu bercandaan, tiduran, ayo. Lah kan gak ngerti mau ngomong apa sudah. Diajarin kakaknya ngomong Tuhan Yesus baik. Nanti adiknya niruin Tuhan Yesus baik. Kan namanya anak kecil dibilang menyembah itu apa kak? Kan gitu. Harus diajarin. Ayo ngomong terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nanti pelan-pelan bahkan kita ada Samuel moment, ada Eagle Camp saudaraku. Tujuannya apa toh? Ini anak saya sekarang ikut ISB sini. Boleh gak senggol kiri kanan? Kalau di keluarga Allah kita ada yang namanya SPR. Skema Perjalanan Rohaniku. Di keluarga Allah
boleh datang sebagai jemaat, tidak boleh seterusnya jadi jemaat yang tidak apa-apa, enggak ngapa-ngapain. Aminnya boleh yang paling keras. Boleh datang, kalau mau tepuk tangannya paling meriah. Datang disuruh doa enggak bisa, boleh. Tapi 10 tahun enggak bisa doa senggol kiri kanan. Kasihan deh lu. Kenapa ikut komsel? Di komsel diajarin saudaraku. Pastor saya nggak bisa doa, nggak apa-apa. Nanti dibikinin catatan doa sama KKS-nya. Lah terus doanya gimana? Ya baca. Saya tuh geli saudara. Pertama kali ngajarin toh saudara, caranya simpel saudara. Semua ya udah dijanji. Nggak ada yang boleh buka mata. Tutup mata semua. Ini KKS-nya baik saudara. KKS-nya kasih kepean saudara. Sama anak selnya yang disuruh doa. Semuanya suruh tutup mata, kepeannya taruh di tas. Saudara. Nanti dia doanya baca kepeannya saudaraku. Semua teman-temannya bilang amin. Wah kamu hebat ya, doamu jago loh. Wah dia hatinya ini saudaraku. Wah padahal baca kepean. Tapi gak apa-apa, dari situ bertumbuh. Dari situ mulai berani. Daripada 10 tahun gak pernah berani pimpin doa. Yang mengerti katakan amin. Katakan saya mau. Saya mau bertumbuh. Saya mau dalam keluarga yang saling mendukung. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah Tuhan ngajarin di dalam Alkitab. Kita itu caranya saling mendukung itu gimana? Kita lihat ya. Kita buka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8-11 terlebih dulu. 1 Petrus 3 ayat 8-11. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Ternyata bagian dari saling mendukung itu kita sepakat. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudaranya, penyayang dan rendah hati. Kalau yang seperti ini ada di keluarga, keluarga itu home sweet home, saudara. Itu. Nah lanjut lagi saudaraku, ayat 9 ngomong gini, yuk sama-sama kita baca boleh, biar gak ngantuk saudaraku, ini AC-nya dingin jam siang saudara. Dengan suara paling keras yuk, 2, 3, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya apa? Karena itulah kamu dipanggil yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Berarti kita harus apa saudara? Ayat 10 yuk. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Artinya apa? Untuk ada budaya saling mendukung, it requires. Mengharuskan kita jaga lidah. Dalam satu pelayanan, senggol kiri kanan, jaga lidah. Satu keluarga, senggol suaminya, istrinya, anaknya, jaga lidah. Jangan sampai kita pakai lidah kita untuk menghancurkan. Tapi pakai untuk membangun. Ayat 11 selanjutnya kita lihat ya Bapak Ibu. Ayat 11 ngomong apa? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Yang seperti ini gimana tidak keluarga bebas drama. Nah satu dengan yang lain carinya perdamaian tuh. Baru marahan sedikit papahnya udah peluk lagi, istrinya jadi baikan lagi. Kan gitu saudara. Kalau keluarga kayak gitu, konfliknya reda, dramanya selesai, keluarganya bahagia. Boleh kasih tepuk tangan meriah buat Yesus Tuhan kita? Nah, saya lanjutkan saudaraku. Pertanyaannya sekarang, apa sih artinya kita mendukung? Apa artinya kita jadi suami yang mendukung, istri yang mendukung, anak yang mendukung? Apa artinya kita jadi jemaat yang mendukung, pelayan Tuhan yang mendukung? Boleh kita saksikan video berikut ini? Yuk kita lihat dari multimedia. Star Gathering yang diadakan di kota Jogja. Saudara. Mereka punya visi kalau saudara lihat untuk mengambil bola yang di atas. Kira-kira bisa nggak ya? Kita
kita lihat ya saudaraku, lihat ya. Nah, mereka berusaha saudara. Coba lihat, satu dengan yang lain saling berpelukan saudaraku. Harusnya gitu tuh loh, harusnya mereka saling mendukung. Tapi tadi pondasi, tuh, sampai rela diinjek loh saudara. Dan tapi coba mereka berani. Coba lihat saudaraku, lihat saudara. Nah. Coba lihat responnya. Bapak ini jatuh saudara. Nah lanjut lagi ya. Naik lagi, manjat lagi dia saudaraku. Nah, coba. Kita kasih tepuk tangan ya yang paling meriah. Saudara bisa melihat dari sinilah saling mendukung didemonstrasikan. Saya tanya dulu, kira-kira itu tadi diinjek sakit enggak Pak? Bisa marah enggak tuh? Dalam pelayanan kadangkala perasa diinjek enggak saudara? Nah, kadangkala apa yang kita lakukan udah susah-susah. Kayak perasaannya tuh kayak diinjek-injek. Tapi ketika itu yang terjadi saudaraku, yang lain cheering up. Kamu bisa. Tadi saya tanya, bapaknya jatuh tadi itu saudaraku, dibu enggak? Gitu. Jatuh tapi ditepuk tangani loh saudara. Boleh enggak saudara ketika suamimu kadang saudaraku, mungkin melakukan kesalahan, istrimu kadang terpeleset jatuh saudara. Boleh enggak tetap berikan kekuatan, dukung mereka. Kalau tadi bapak itu jatuh semua itu bola enggak bisa diambil. After all, mendukung kita satu kapal. Kita tidak berseberangan. Kita satu visi. Kira-kira loh tadi saudaraku, kalau semisalkan ya, tidak sepakat, tidak satu visi, tidak satu kapal. Ada yang tadi ngangkat itu nakal, bapaknya baru naik ditikel-tikel, dikelitikin gitu bisa nggak nyampe atas saudara. Nah, kan seringnya gitu tuh, di keluarga kenapa? Akhirnya nggak menyenangkan, ada yang sukanya tikel-tikel tuh. Nah, ada yang sukanya gangguin tuh, bikin sebel tuh. Nah, saya sudah lihat dari tadi langsung. Tapi kenapa bapak tadi akhirnya bisa ngambil bolanya? Di saat dia jatuh, ditepuin tangan saudaraku. Bangkit lagi. Didukung. Orang yang diinjak kakinya, gak apa-apa Pak, injak aja. Terus naik, terus berjuang. Pasti bisa. Sampai bahkan saya tanya saudara, ketika setelah bapak tadi berhasil nangkep bolanya, misalkan loh ya, itu tadi misalkan ya, habis selesai ditangkap dia jatuh, sorry Pak, gitu apa yang terjadi saudara? Mereka sepakat, itu kalau kejatuhan bapak sebesar itu sakit enggak badannya saudara? Sakit loh. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka sepakat saling berangkulan satu sama lainnya saudaraku. Bapaknya jatuh ditangkap, sakit pun ditanggung bersama. Itu saling mendukung. Doa saya yang seperti ini ada atas keluarga di tempat ini, saling mendukung. Pertanyaannya sekarang Pastor, gimana caranya budaya saling mendukung ini bisa diciptakan dalam keluarga? Apa yang harus dibangun? Saya bagikan 4 poin saudaraku. Yang pertama, saya bagikan dulu. Yang pertama, saling menghargai. Nah, saya nggak tahu nih, saya tuh belajar ya saudaraku, justru saya tuh bersyukur. Di gereja kita tuh kita menciptakan hal-hal seperti ini saudaraku. Kita tuh kemarin ada satu gathering, kali ini mau nggak saya tunjukin videonya Star Gathering saudara, yang di Jakarta. Multimedia siap nggak ya? Tadi saya maunya nggak dimainkan, tapi boleh dimainkan nggak video yang permainan pingpong? Ready nggak di multimedia? Maafkan saya. Oh ready. Oke kita lihat. Nah lihat saudaraku, lihat.
Lihat. Nah, lihat saudara. Nah, itu pingpong ya saudara. Kalau kita tidak saling menghargai. Saling menghargai itu gimana saudara? Mereka harus belajar saling menghargai satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pendapatnya bisa beda-beda. Saling menghargai itu gimana pastor? Menerima adanya perbedaan. Suami istri harus tahu ini. Menerima adanya perbedaan. Maksudnya gimana? Jangan karena pikiranku dan pikiranmu beda, artinya pikiranku benar, pikiranmu salah. Saya ulang ya saudara. Jangan karena taste, seleranya beda, artinya seleramu jelek, seleraku bagus. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Karena sangat mudah sekali bagi kita untuk tergoda melakukan itu. Kamu beda, artinya kamu salah. Seleramu beda, seleramu jelek. Pernah nggak terpikir Bapak Ibu, ini suami istri penting sekali ini. Pernah nggak terpikir, seleranya beda itu ya memang simply beda. Di mata saudara, selera dia jelek. Di matanya, selera saudara yang jelek. Terus gimana pastor? Ya memang beda kok. Saling menghargai itu membuat saudara bisa menerima perbedaan dan saling melengkapi. Pastor, suami saya orangnya cuek, gak perhatian. Makanya dikasih saudara yang perhatian toh. Loh, saudara bisa ngomong suami cuek kenapa? Karena saudara yang merhatiin. Kebayang gak kalau suaminya cuek, saudara juga cuek. Jadi apa itu rumah? Kemarin saya tanya sama jemaat, seberapa banyak di sini bapak-bapak yang mau beli mobil yang dalamnya gas sama gas? Loh, bisa cepet loh. Mau gak Pak beli gas sama gas? Hah? Loh cepet loh, enak. Ibu-ibu, halo, yang takut bapaknya ngebut. Mau gak beli mobil yang rem sama rem? Nah kenapa? Nggak jalan-jalan katanya. Lah, kalau sudah tahu gitu, kenapa suami istri harus sama? Bu, kalau ke toko sepatu, mau nggak beli sepatu kanan sama kanan? Loh lah kenapa? Nah, sepasang. Engkau yang datang dengan istrimu, engkau yang datang dengan suamimu, katakan, mah kita ini sandal kanan, sandal kiri. Ya memang ditentukan beda. Saudara tidak diharuskan sama, tetapi dalam perbedaan saling melengkapi. Dalam perbedaan saling mengisi. Dalam perbedaan justru saling menutupi kelemahan. Keluarga jadi kuat, keluarga berhasil, keluarga bahagia. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Belajar saling menghargai. Karena kalau nggak ada saling menghargai, nggak bisa saling mendukung, saudara. Gimana caranya? Pastor, apa bisa kalau beda kita, perbedaan itu dengan perbedaan kita saling mendukung? Bisa, kalau ada saling menghargai. Saya ngelihat itu ya saudaraku justru dari suami dan mertua saya. Saya nggak tahu ya. Saya dalam dunia pergerejaan ini ya saudaraku jarang, bahkan gak usah pergerejaan ya, perusahaan lah ya, di company ya, seringkali suksesi, regenerasi dari orang tua ke anak itu gak gampang. Pernah lihat gak anak ribut sama orang tua gara-gara pemikirannya berbeda? Nah sering ya saudaraku. Di gereja kita, kredit itu saya berikan kepada Pak Obaja dan Pak Jo. Mereka luar biasa. Saya bisa melihat seorang bapak yang mengasihi, tapi saya juga bisa melihat anak yang tunduk taat.
Pak Obaja itu orangnya nggak pernah maksa, saudaraku. Pak Obaja itu menghargai, bahkan pada saat Pak Jo waktu itu ya saudaraku, Pak Jo tuh tadinya nggak mau jadi pendeta, saudara. Karena Pak Jo melihat bahwa menjadi pendeta tuh nggak enak. Gerak sedikit udah ada yang gini, saudaraku. Kayak ikan dalam akuarium itu loh Bapak Ibu. Kan saudara di sini pernah tahu yang ikan lohan nggak? Tahu nggak saudara, ikan yang kepalanya itu tuh loh saudara, kayak benjol itu loh saudara. Kepalanya kegedean sedikit diomelin. Nanti warnanya kurang terang sedikit diomelin. Pendetanya diberkati pakai baju yang bagus, katanya ini ngorupsi uangnya jemaat. Pendetanya pakai yang enggak ini, hidupnya susah, katanya pendeta kok enggak diberkati. Nah kan seringnya gitu toh saudaraku. Pak Jo dari kecil sudah ngomong sama Pak Obaja, jangan harap ya Pak mau jadi pendeta. Enggak mau. Saya jadi pengusaha yang cinta Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan aja. Itu Pak Jo. Tapi Pak Obaja enggak pernah paksa saudara. Suami istri, bolehkah saya katakan ini? Konflik terjadi kenapa? Kita beda. Tapi saudara merasa, aku yang benar. Setelah itu, saudara paksakan. Tarik-tarik Anda, saudara. Konflik. Urusan sofa, satu milih hitam, satu milih coklat. Kita selalu berpikir, seleramu jelek. Harus coklat. Nah, tarian, konflik. Saya belajar ya overtime ya saudaraku, setelah waktu berjalan ya saudara. Saya itu mengakui dan dengan berbesar hati menyadari saya dan suami beda titik. Saudara, nggak ada komanya. Karena kalau nggak dikasih titik, nanti di belakangnya masih, tapi kan pastor harusnya ya memang kan begitu. Suami saya titik, saudara. Beda titik. Setelah itu terima perbedaan yang ada. Jangan pernah paksakan. Sadari dan terima, bagi dia ya benernya memang begitu. Bagi saudara itu salah. Pastor, kalau gitu dalam kasusnya Pastor Nita gimana? Bagi wilayah teritori kekuasaan, saudara. Saya sama Pak Jo, saya pernah ceritakan ini. Mungkin saudara yang datang di Soho waktu itu saya pernah ceritakan. Dari soal parkir mobil aja kita beda, saudara. Pak Jo kalau cari parkir mobil terserah, dekat jauh yang penting dapat. Saya pakai high heel. Cari parkir mobil paling dekat dengan pintu masuk, saudaraku. Itu urusan parkir bisa bertengkar. Saya suka nyindir suami saya. Sayang, suka olahraga ya. Lah habisnya parkir jauh tuh saudaraku. Saya hahil segini jualan saudaraku. Saya suka sindir. Nah akhirnya saudara, pastor kalau gitu terus gimana? Jalan tengahnya gimana? Ya gampang. Siapa nyetir dia berkuasa saudaraku. Kalau saya sudah tahu mau tempat parkirnya dekat ya sudah saat itu saya yang nyetir. Kita bagi tugas saudaraku. Urusan sofa beda ya sudah. Pak Jo bagi tugas sudahlah saya tutup mata sofa kamu yang pilih. Tapi nanti suami punya bagiannya, istri punya bagiannya. Dua bukan perpecahan. Dua bukan kehancuran. Dua saling menguatkan, keluarga justru jadi tambah maju. Oh tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Doa saya dari tempat ini belajar saling menghargai. Perbedaan yang ada. Sama-sama pelayan Tuhan aja. Ada yang bilang kan bagusnya itu tiap minggu tuh ya baju diseragamin. Nanti ada yang bilang lagi jangan seragam-seragam. Justru nggak seru, kalau beda-beda kan asik. Nanti ada yang bilang lagi, ya sudah seminggu sama, seminggu beda. Ayo,
100 kepala, 100 pemikiran. 1000 kepala, 1000 pemikiran. Kopior, saudaraku. Kalau tidak ada saling menghargai, tidak bisa bersatu. Dibutuhkan kita saling menghargai, justru kita bisa gandengan tangan. Kita maju sama-sama jadi kuat, saudara. Yang kedua, yuk kalau yang ini khususnya orang tua, jangan pilih kasih terhadap anak. Ini PR-nya nggak gampang. Dan ternyata ini sudah terjadi dari keluarga awal, saudaraku. Kita buka ya, Kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-27 sampai ke-28. Kisah dari Esau dan Yakub. Ini padahal mereka anak kembar loh, saudara. Cuman Esau lahir duluan, Yakub lahir belakangan. Ayat 27 ngomong gini, bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Sifatnya aja bumi langit, saudara. Tetapi Yakub seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Ayat 20 nih, ini buktinya, saudara. Dengan suara keras yuk kita baca 2-3. Ishak sayang kepada Esau. Kenapa? Dia suka makan daging buruan. Esau suka berburu. Kan? Ishak sayang Esau. Terus dengan suara keras 2-3, Ribka kasih kepada Yakub. Orang tua boleh saya katakan ini? Jangan pilih kasih ya. Kisah Esau dan Yakub itu bisa terjadi, betul Yakubnya salah. Betul Esaunya andil salah. Tapi peranan orang tua menentukan banyak di situ. Dan jeleknya ya saudara, saya berdoa ya, rantai ini putus sampai di kita, boleh enggak Bapak Ibu? Boleh ya. Karena seringkali kita benci apa yang orang tua kita lakukan, tapi kita ya melakukan. Maksudnya gimana Pastor? Kita lihat ya, yuk. Kita baca Kejadian 37, turun sampai ke bawah saudara. Yakub gak suka dibeda-bedain sama orang tuanya. Yakub merasa gak adil, tapi lihat Kejadian 37 ayat 3 ngomong apa? Israel, siapa Israel? Yakub. Lebih mengasihi siapa? Yusuf dari semua anaknya yang lain. Ambil komitmen yuk, rantai itu putus sampai kita. Jangan pilih kasih. Leader, halo? Jangan pilih kasih. Terimalah bahwa semua anakmu beda-beda. Ada yang cerewet, ada yang pendiam. Ada yang usil, ada yang suka bantu. Nah, tapi gini saudaraku, sebagai anak kita harus juga sadar. Orang tua sebenarnya itu maksudnya bukan pilih kasih loh. Tapi memang ada jenis anak-anak tertentu tuh yang pengen dicekik lebih dari anak yang lain saudara. Loh jujur, yang orang tua di sini yang punya anak lebih dari satu boleh lambaikan tangan saudara? Nah, jujur nih saya tanya nih Bapak Ibu nih. Ada nggak anak-anak tuh yang tendensinya emang lebih nyenengin? Nah kan, lebih gampang disuruh apa-apa nurut. Kan, yang satu nurut, yang satunya ada aja alasan. Nanti mah, sibuk mah, capek mah. Dari sampai matahari terbenam, terbit sampai terbenamnya, itu alasan segudang saudara. Yang satu nggak disuruh, mah apa yang dibantu. Lah gimana nggak jatuh cinta tuh saudara? Anak-anak bisa mengerti? Halo? Jadi kadang orang tua tuh ya nggak bisa disalahkan. Yang satu tuh bawaannya lahir, owek-owek mulutnya udah manis saudaraku. Pernah ketemu nggak anak yang mulutnya manis? Saya tuh pernah ketemu ya anak cowok ya saudara, kecil sama mamanya, kalau lihat mamanya gini, mama tuh kalau gitu cantik banget loh. Wah itu saya tuh, saya denger anak itu ya saudaraku, saya tuh udah kelepek-kelepek di hati loh saudara. Lah itu gimana mamanya gak jatuh cinta kalau begitu? Sedang anak yang satunya lihat mamanya dandan, ih jelek, jelek, jelek. Lah terus ya gimana saudaraku, itu gimana cara ngomongnya? Anak-anak saudara juga harus ngerti, kadang juga bukan salah orang tua. Ada bagiannya kita ini juga sikap kita, itu membuat orang tua kadang jengkel. Lah, tapi berarti caranya gimana Pastor? Yang pertama ya saudaraku,
boleh nggak sih celebrate the difference of your kids? Love them just the way they are. Saya, saudara, selalu mengatakan ke anak saya, entah kenapa buat saya ya saudaraku, kadang saya gemes sama anak-anak tertentu ya. Tapi buat saya menyenangkan tuh saudara. Ya gemesin pas lagi gemesin aja gitu saudaraku. Tapi saya ngomong sama ketiga anak saya. Karena namanya anak ya saudara. Pernah nggak yang anaknya lebih dari satu ya ditanyain gini, Mama paling sayang yang mana? Anak pasti pernah tanya itu saudara. Mama, papa paling sayang yang mana? Itu anak saya yang gede ya saudara. Selalu akan ngomong sama anak saya yang paling kecil. Jen, I am the best. Katanya saudara. Padahal kalau dalam bahasa Inggris itu kan adanya good, better, best. Jadi anak saya yang gede itu ngomong saudaraku. I am the bestest, you are just the best. Katanya saudara. Akan selalu ada yang seperti itu di antara anak kita. Sebagai orang tua dibutuhkan kemampuan kita melihat titik-titik lemah dan titik-titik kelebihan anak kita. Leader, halo. Lihat tim saudara. Ada yang memang lemahnya di sini, tapi dia kuat di sisi lain. Kalau saya ditanya anak saya nggak pernah mau saudaraku. Anak saya yang paling kecil itu sejak umur 1,5-2 tahun tuh sudah bisa baca sudah. Memang dia punya kelebihan itu. Jadi umur 1,5 tahun, sekitar 1,5-2 tahun tuh dia ABC itu udah lancar sudah. Dan dia tahu itu. Karena dengar cerita kan, saya ceritain kan kita sebagai orang tua membanggakan. Dia bangga dengan itu sudah. Jadi setiap kali dia lewat sama cicinya dia akan selalu gini, Mami, siapa yang paling pinter di rumah? Anak tuh sukanya gitu saudara. Dia akan kepingin mendapatkan satu perkataan dari orang tua bahwa dia yang paling. Saya akan selalu mengatakan, Jen, kamu memang paling bagus yang ininya. Tapi Cici ini paling bagus yang itunya. Cici yang itu paling bagus yang sananya lagi. Saudara mengerti yang saya katakan? Dengan cara itu masing-masing dari mereka menyadari mereka punya kekuatan yang berbeda-beda. Dan saudaraku sadari ini juga, halo, anak-anak di sini yang sekaligus juga orang tua ya, saudaraku. Mungkin ada di sini yang orang tua tapi juga anak. Yang namanya adil itu tidak sama dengan sama rata, sama rasa. Gak bisa loh saudara. Adil tidak sama rata, sama rasa. Buktinya gimana Pastor? Loh simpel, Alkitab itu 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Apakah Tuhan gak adil? Nah, kenapa kok yang satu dikasih 1, tapi kok yang lain dikasih 5? Yang satu saudara kasih 5, hancur. Gak kuat dia. Sebaliknya yang 5 saudara kasih 1, wasted. Tuhan melihat sesuai dengan kapasitasmu, proporsimu, kekuatanmu, talenta dan keahlianmu. Doa saya di tempat ini semuanya mau bertumbuh dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Tuhan tambah-tambahkan terus atas hidup saudara. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jangan dibeda-bedakan. Kasih mereka dengan cara mereka, saudaraku. Anak saya itu ada yang bahasa kasihnya yang besar itu ya saudara. Sampai kadang disebut sama dedinya, Cik kamu tuh kok enggak punya tulang katanya saudara. Bahasa kasihnya dia itu sentuhan saudara. Jadi kalau misalkan kita duduk gini ya saudara, gitu saudara. Itu kalau jalan sama dadinya mungkin ya satu kali ya. Orang sekarang tingginya sudah tinggi dia daripada saya. Itu saudara kalau lihat mungkin dipikir pacarnya Pak Jo baru mungkin saudara. Lah tinggi dia daripada saya saudara.
Itu kalau jalan lebih mesra dia loh kadang daripada saya sama Pak Jo sudah. Itu jalan ya udah tangan dadinya diginiin. Jalan tuh sambil gini sudah. Nanti jalan saya kadang gitu. Sampai dadinya bilang, Ci, kamu tuh kayak gak punya tulang. Gak pernah bisa ini saudaraku. Nanti kalau di kasur ya, doa, mesbah keluarga ya, pasti gitu saudaraku. Bahasa kasihnya dia, itu kalau dipegang, dipeluk, dicium, itu bahasa kasihnya dia. Sebaliknya anak saya kedua, kalau dicium, gini saudara. Bahasa kasihnya dia beda. Saya nggak bisa sama rata sama rasa. Ini sukanya dicium, tak ciumin semua. Yang satu, gini saudara. Beda. Yang satu bahasa kasihnya bukan itu. Bahasa kasihnya dia ditemenin main. Beda. Boleh nggak Bapak Ibu, halo, suami istri? Terhadap anak-anak juga. Kenali bahasa kasih pasangan dan anakmu. Jangan pilih kasih. Kenali. Kasihi mereka dengan bahasa kasih mereka. Pernah dengar kata-kata ini enggak? Saya tahu papa sayang. Tapi saya enggak bisa ngerasain kalau papa sayang. Kenapa? Dulu saya juga sama saudara. Papa saya itu sayang kepada anak-anaknya itu up to the point, protektifnya itu tinggi sekali. Bagi papa saya, sayang adalah sama dengan anak gak boleh masak, dimasakin. Itu papa saya sayang. Bagi papa saya, sayang itu sama dengan anak gak boleh naik sepeda, dianterin. Itu papa sayang. Bagi saya, gak boleh naik sepeda sama dengan tidak sayang. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Nah, kenali perbedaan anak-anak saudara. Kasihi mereka dengan kasih yang masuk di hatinya mereka. Keluarga bebas konflik, less drama, anak-anak bahagia. Kenali saudaraku, jangan cuek, jangan terserah. Yang penting mama sudah mengasihi kamu, tidak bisa. Saudara sudah mengasihi ya, percuma kalau anak saudara nggak bisa nerima itu. Saudara tahu nggak, kemarin saya pergi ke Jogja ya, saya tuh kaget. Ada satu yang saya lakukan, let's create a memory saudara, buat anak-anak kita ini, yang itu akan seumur hidup diingat mereka. Anak saya Jessica saudaraku, waktu usia 2 tahun, tengah malam dia bangun saudara. Kami ajak pergi sama-sama, ini saya enggak di endorse saudaraku. Kami tengah malam pergi ya saudaraku, saya ajak dia makan burger. Di Jogja itu ada yang namanya Mr. Burger saudara. Nanti kalau saudara ke Jogja ya, saudara rasain tuh, namanya Mr. Burger saudara. Ternyata ketika kemarin dia ke Jogja, dia tuh ingat loh saudara. Mami pernah ajak aku pergi makan burger. Malam-malam. Sudah tahu? Karena saya mengasihi dia dengan bahasa kasihnya dia. Sampai sekarang itu diingat dan itu create good memory. Maksudnya gimana Pastor Nita? Bahasa kasihnya anaknya Pastor Nita apa? Anak saya yang besar tuh suka makan. Sudah. Sampai saya menjuluki dia Kung Fu Panda. Loh bener? Kalau disuruh ngakuin apa gak bisa? Cici, Kuki, oke. Gitu. Itu bahasa kasihnya dia. Anak saya kedua gak suka makan. Makan tuh susahnya minta ampun. Anak saya ketiga bahasa kasihnya beda lagi. Cara saudara mengasihi yaitu dengan willing. Tidak pilih kasih. Melainkan ya saudaraku, menyadari perbedaan dan mengasihi mereka dengan caranya mereka. Itu membuat mereka bisa bangkit. Mereka juga terbentuk. Mereka akhirnya jadi individu yang bahagia. Yang ketiga saudara, bagaimana kita menciptakan atmosfer saling mendukung. Saling memberikan kata pujian yang tulus.
Tahukah saudara, ternyata ya saudaraku, pujian, yang namanya pujian itu bisa memperbaiki hubungan yang rusak, merukunkan yang sedang bertengkar, memotivasi yang lemah dan membahagiakan keluarga. Survei sudah membuktikan, istri-istri saudara glowing gara-gara dipuji. Halo, Bapak Ibu yang kepengen istrinya cantik natural tanpa perawatan, banyak dipuji. Yang mengerti katakan amin. Ibu-ibu aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangannya meriah buat Yesus Tuhan kita. Memuji ada dua ya. Memuji langsung ke orangnya sama memuji lewat orang lain. Pakai trik ini saudara. Pakai trik ini. Yang pertama, memuji langsung. Perhatikan ini ya Bapak Ibu ya. Ini hukum yang harus dipegang leader dan keluarga. Kalau mau muji di depan banyak orang, mau negur 4 mata aja. Sepakat? Jangan dibalik. Mau muji, gak usah di depan banyak orang. Loh, lah kenapa? Kok dia kan ngelakuin sesuatu yang baik. Kenapa gak dipuji di depan banyak orang? Nanti kepalanya besar. Besar kepala dia. Kadang ya saudaraku, saya tuh suka sedih loh kalau lihat anak-anak tuh yang ngomong, saya tuh berapa kali ketemu ya anak-anak remaja konseling ngomong gini, papa saya tuh ya pastor, never enough. Maksudnya gimana? Tidak peduli apapun yang sudah saya lakukan, tidak akan pernah cukup. Ada di sini yang pernah ngalami itu di hati saudaraku. Kenapa? Karena orang zaman dulu itu punya budaya saudaraku, nggak gampang muji anak. Pujian terbaik hanya ngomong gini, ya lumayan lah. Tapi hari ini bolehkah saya berkata, ketika mereka berikan yang terbaik, puji mereka. Pujian membuat mereka berkembang, pujian membuat mereka happy. In the end, mereka justru maju lebih lagi. Yang kedua saudara, pujian melalui orang lain, itu gimana caranya? Saya banyak pakai trik ini ke anak saya supaya satu dengan yang lain rukun. Saudara. Anak saya yang besar, sekali lagi yang saya cerita saudara, sukanya apa? Makan. Oke, dia suka makan saudara. Kalau adiknya punya makanan, suka diambil. Nah, satu kali saudaraku, kita pergi nih ke hypermart, kita belanja saudaraku, kita pergi. Adiknya yang kecil ini ya saudaraku, beliin ciciknya makanan. Bilang sama saya, mam ini cicik suka. Beliin buat cicik juga ya. Sebagai orang tua yang bijak saudaraku, puji itu di depan saudaranya yang lain. Cik, Jen tuh sayang kamu loh. Kamu tahu nggak tadi tanpa disuruh ya, Jen do yang suruh mom beliin buat kamu. Ciciknya seneng dong. Tambah sayang sama adiknya dong. Betul ya saudaraku. Padahal yang saudara nggak tahu, adiknya suruh beliin supaya apa? Biar ciciknya nggak ngambil punyanya dia saudaraku. Daripada punyanya dia diambil, dia pinter. Dia ngomong sama maminya, mam beliin dulu. Punyanya dia aman, ciciknya dapat saudaraku. Tapi kan saya nggak perlu bilang gitu tuh sama anak saya saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti lebih keras lagi aminnya paling keras. Boleh tepuk tangannya yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Maksudnya gimana pastor? Belajar sebagai orang tua berhikmat. Gunakan kata-kata pujian dengan cara yang tepat. Pastor, apakah itu artinya saya nggak boleh tegur anak saya? Harus. Tapi sama-sama menegur saudaraku. Kadang ya saudara kita belajar ilmu menegur. Instead of misalkan saya bilang, Bapak salah ya. Pokoknya Bapak ini yang salah. Sama-sama kelakuannya sama Pak. Instead of saya negur satu orang saudaraku. Gimana kalau langsung saya memberikan penjelasan untuk semua orang. Saya ngomong, yuk next time kita jangan gini ya. Kita semua ya, sama-sama ya. Kalau kita ngalami gini, harusnya yang baik begini ya. Saya sudah menegur satu orang, tapi mengingatkan semuanya at the same time. Satu tim happy.
Yang mengerti katakan amin. Kadangkala cara kita menentukan, saudaraku. Pakai pujian di waktu yang tepat. Satu tim, satu keluarga. Jangan pelit pujian. Yang datang dengan suami istri, halo, kapan terakhir puji istrimu? Nah, saya tuh kadang geli loh. Kalau sudah disuruh muji itu kok kalau udah menikah 5-10 tahun tuh, udah tahu lah sama tahu gitu saudaraku. Boleh gak sering-sering puji istri yuk? Istri sering-sering puji suami yuk? Kalau saudara lakukan itu, buktikan perkataan saya. Keluarga jauh lebih bahagia. Sedikit bertengkar. Akhirnya jadi enak saudara. Rumah itu jadi house becoming home. Banyak house yang sudah tidak serasa home. Akhirnya gak betah di rumah. Kenapa? Dari terbit matahari gini terus. Capek deh. Pakai kata pujian. Di depan orang lain katakan, suami saya itu sering kadang malah sayanya yang jadi ini gitu saudaraku. Suami saya dalam hal ini ya saudara, saya tuh kadang ya. Dan Bapak Ibu percaya enggak sih seseorang itu bisa berubah? Instead saudara paksa dengan kata-kata yang keras. Puji dia. Perubahan tidak datang dari tuntutan. Perubahan itu datang justru ketika dia merasa disupport dan didukung. Saya tuh kadang melihat suami saya ya saudaraku, saya tuh terharu. Saya jarang melihat orang itu bisa berubah. Biasanya kalau sudah punya pattern itu ya seterusnya begitu Bapak Ibu. Tapi di suami saya itu ya saya melihat ya, demi dia taat sama visi yang dari Tuhan, dia mau berubah. Itu enggak banyak saudara. Ketika saudara menemukan kelebihan dalam keluarga saudara, puji dia. Acknowledge pekerjaannya. Acknowledge apa yang dia lakukan, sekecil apapun itu. Jangan gampang cari salah, tapi susah cari kebaikannya. Kita balik ya, mulai dari hari ini ya. Terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Bagaimana menciptakan satu lingkungan yang saling mendukung di rumah. Tetap mendampingi di masa sukar. Pemain musik boleh maju ke depan. Tetap mendampingi di masa sukar. Dalam hal ini bolehkah saya memberikan pujian itu kepada tim dari jam ini? Keluarga Allah itu luar biasa saudaraku. Saya takjub di masa pandemi kemarin ya saya melihat sangat banyak dari anggota kita juga terkena COVID Bapak Ibu. Yes. Tapi instead of masing-masing hanya memikirkan diri sendiri ya saudara. Keluarga Allah itu saya takjub, saya salut saudara. Saudara tahu apa yang dilakukan satu dengan yang lain? Kalau ada satu yang, saya itu bahkan di rumah saya itu sampai jadi apotek saudaraku. Kenapa? Karena saya paham. Ketika seseorang pada saat itu, puji Tuhannya selama masa pandemi itu malah saya nggak kena COVID saudaraku. Sebagian orang bilang, Bu Nita nanti kalau gereja dibuka gimana kalau kena COVID. Saya itu takjub sama cara Tuhan saudara. Ke gereja kita kadang sampai 5 kali ibadah loh saudaraku. Tapi Tuhan ya jaga itu. Saya tidak mengatakan ini artinya kalau kena COVID tidak dijagai Tuhan ya saudaraku ya. Jangan salah saya disclaimer ya saudaraku, not like that. Tapi ada cara Tuhan gitu saudaraku. Saya berpikirnya bukan masalah takut COVID-nya saudara. Tapi karena pada saat itu kalau kena COVID kan kita harus karantina ya saudara. Artinya kan berarti nggak bisa pelayanan di gereja toh. Nggak bisa khotbah, nggak bisa berjalan kan saudaraku. Nah kalau saya kena satu keluarga harus karantina kan berarti nggak ada yang khotbah kan gitu saudara. Di saat itu ya, di saat itu ya. Tapi saya tuh bersyukurnya ya saudara, Tuhan tuh jagai loh. Terus loh. Sehingga sampai akhirnya dari hari minggu ke minggu ya saudaraku. Keluarga kami tuh diluputkan gitu. Gereja bisa terus. Ada ibadah terus, ada ibadah terus, ada ibadah terus.
di rumah ya saudara, di masa COVID saya tuh sampai nyediain itu apa obat-obat. Kan kita udah tahu lah obatnya dari dokter kurang lebih apa ya. Begitu ada satu yang kena, ini budaya di keluarga Allah saya acungin jempol saudara. Satu yang lain langsung loh, butuh apa? Kamu udah beli obatnya belum? Kamu sudah periksa dokter belum? Begitu bilang, sudah obatnya apa saja? Oh saya punya ini, saya kirim sekarang ya. Karena kan kadang kalau COVID gitu udah bingung ya saudara. Mau cari obat di mana sudah nggak tahu. Kadangkala simptom tubuhnya juga udah kayak pusing saudaraku. Nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi saya melihat budaya itu ada di gereja ini. Boleh nggak saya tambahkan sedikit Bapak Ibu? Budaya WhatsApp. Apa itu budaya WhatsApp saudara? Orang zaman sekarang kan semuanya by WhatsApp. Boleh nggak sih sama-sama udah by WhatsApp, perhatiannya maju selangkah. Maksudnya gimana Pastor? Jangan suka copy paste. Lah sukanya kalau nyelamatin ulang tahun tuh nunggu paling belakang sudah. Nanti depannya atasnya sudah happy birthday panjang lebar, copy paste plak. Jadi akhirnya yang ulang tahun tuh dari atas sampai bawah tuh sama semuanya saudaraku. Udah gak ngasih kado, telepon enggak. Ngucapinnya aja copy paste loh saudara. Berapa banyak yang sukanya kalau sakit, suka latah toh. Gak tanya, gak apa langsung ada yang sakit, tolong dukung doa ya. Ini sakit, bawahnya GWS, copy paste, GWS, sampai bawah. Jenguk enggak, bawakan buah enggak. GWS. Setidaknya loh saudara. Yuk create the genuine caring. Gimana pastor? Maksudnya pastor? Tanya sakitnya apa? Jangan asal bilang GWS. Saudara nggak tahu sakitnya cuma panu. Loh, lah mana tahu sakitnya bahkan butuh donor darah. Butuh bantuan. Jangan hanya bilang GWS. Tanya, bisa dibantu apa? Japri, rumah sakitnya di mana? Boleh nggak dibesuk? Yang seperti itu boleh ada di gereja ini? Budaya caring? Boleh ya? Sesama teman pelayanan kalau ada satu yang nggak kelihatan, japri dong. Sepakat? Itu sebabnya di tim ini, tolong saudaraku, boleh nggak? Jemaat halo, justru jangan jadi jemaat yang sembunyi ya. Jangan suka, pastor saya suka di gereja ini kenapa? Karena saya nggak dikenali di sini. Jangan saudaraku. Jangan. Justru yuk saling kenal yuk. Kenapa? Nanti satu deret gini ya saudaraku, boleh nggak Pak Budi? Saya minta tolong. Timnya kita bagi yuk. Jadi satu deret bisa saling kenal. Kan banyak yang baru di sini. Saudaraku nanti kalau ketemu saya di toko jangan melengos ya saudara. Pastor Nita. Jangan ya saudaraku. Kalau ketemu deketin, pastor, shalom. Kalau sampai wajah saya enggak melihat kenal saudara pun saudara, pastor nama saya Budi, saya biasanya ibadah di PIK. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Kita satu dalam keluarga Allah. Berdiri bersama, menanggung bersama bahkan di masa sukar. Bangkit berdiri jemaat Tuhan kita katakan. Bahkan termasuk di gereja kita ini ya saudaraku. Saya tuh suka ngadain kayak semacam kemarin kita ngadain Star Gathering. Sama-sama pelayan Tuhan. Tapi kan jam ibadahnya banyak. 8 kali loh gereja kita sudahan saudaraku. Saudara kadang gak kenal dengan pelayan yang sore. Yang pagi juga gak kenal dengan saudara. Kemarin Star Gathering kita ngumpul sama-sama, kita jadi kenal, oh ya ampun ternyata ini satu gereja toh. Nanti besok tanggal 17 Agustus saudaraku, kita juga adakan sama-sama. Datang ya Bapak Ibu. Ngapain pastor? Bikin tumpeng barengan. Datang ke sini saudaraku. Nanti kita ada permainan sama-sama, kita ada acara sama-sama. Pastor enggak kenal, enggak ini. Boleh nggak dihilangkan budaya pastor, saya sibuk. 17 itu tanggal merah Bapak Ibu.
Saudara mau sibuk apa? Upacara, saudaraku. Upacara cuma pagi hari. Boleh ya? Diluangkan waktu ya, Bapak Ibu ya. Saling kenal. Nanti jadi akrab. Kadang di Jakarta yang bikin saya sedih ya saudara, kalau saya di daerah ya saudaraku, kita tuh masih suka apa sih? Satu dengan yang lain tuh ini gitu saudara. Kadang di Jakarta saya satu apartemen aja ya saudara, naik lift ya gini saudara. Budaya yang itu boleh nggak jangan dibawa sampai ke gereja saudaraku. Karena kadang di gereja juga gitu saudara, nunggu lift juga gini. Kan? Boleh nggak sih sambil nunggu lift tanya, Bapak rumahnya di mana toh Pak? Di keluarga Allah kenal dari mana? Mungkin yang masih single dari situ dapat jodoh saudaraku. Kan kita nggak pernah tahu gitu. Tapi biar budaya seperti ini dibangun. Besok anak-anak yang nanti ini ya saudaraku ajak anaknya. Kita ada KKR anak di Jakarta. Tanggal berapa Bapak Ibu? 29 hari Sabtu besok. Bahkan saudaraku gereja kita ini juga banyak kegiatan sosial. Besok tanggal 27 kita akan ada pelayanan penjara. Nah, nanti kapan juga Kids Impact suka ngadain pelayanan ke yatim piatu. Nah ikut saudaraku, ayo sama-sama dukung. Masuk sama-sama. Hidup kita bukan berputar di sekeliling kita. Hidup kita jadi berkat buat yang lain. Saling dukung. Boleh nggak juga saya tantang? Di sini yang sudah ikut kelompok sel boleh lambaikan tangan? Yang sudah KKS boleh lambaikan tangan? Oke. Lambaikan tangan, jangan turun dulu saudaraku. Jangan turun dulu, yang sudah lambaikan tangan saudara, tetap angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Yang sudah angkat tangan, lihat kiri kanannya. Banyak keluarga di sini. Turunkan tangan saudara. Pastor, maksudnya gimana? Saya tantang yuk, Komsel, kalau Komsel makan-makan udah gak kaget saya. Udah sering. Komsel penginjilan yuk. Nah, kapan terakhir Komsel saudara dibawa menginjil? Pastor takut. Takut kalau sendiri, berdua kan jadi lebih berani. Malu kan ditanggung bersama, saudara. Boleh? Di keluarga Allah, kita punya yang namanya SPR, skema perjalanan rohaniku. Gak boleh seterusnya, gak bisa doa, seumur hidup gak bisa doa, jangan. Bertumbuh, semakin maju, semakin berkembang. Memenangkan jiwa. Sekali-kali kelompok sel halo, jangan hanya makan-makan, mengunjungi besuk orang sakit. Saya tantang lagi ya, boleh ya, ada perlombaan-perlombaan seperti itu sehingga apa? Benar-benar yang jadi kerinduan Tuhan, hati Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Angkat kedua tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluarga mulai Tuhan. Keluarga yang sakinah glory, keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, bebas drama. Kuat tubuhmu saudaraku. Oh yes. Baik jiwamu. Yes. Kuat rohmu. Panjang umurmu. Untuk memberitakan perbuatan dahsyatnya Tuhan. Pulang dari tempat ini dengan sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus ada di dalam kehidupan saudara. Persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati katakan dengan suara yang paling keras. Amin.